Shalom anak-anak, bahagia rasanya dapat bertemu lagi lewat video pembelajaran saat ini. Kita membahas materi tematik kelas 3 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, saat ini kita masuk pada tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita ikuti pembelajaran berikut ini. Saat ini kita akan belajar mengenal dongeng. Di dalamnya kita akan membahas unsur-unsur yang ada dalam dongeng. Apakah kalian pernah membaca cerita dongeng? Nah, apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang ditulis berdasarkan hayalan dari penulisnya. Nah, jadi dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, ya? Anak-anak, ada banyak unsur-unsur dalam dongeng. Tapi saat ini Mem hanya mau menjelaskan kepada kalian 3 unsur saja yang ada di dalam dongeng, yaitu yang pertama tokoh, yang kedua penokohan, dan yang ketiga amanat atau pesan. Baiklah anak-anak, 3 unsur yang akan kita bahas dalam dongeng, yaitu pertama tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam cerita, dapat berupa orang atau hewan. Yang kedua, penokohan. Penokohan adalah watak atau karakter yang diperankan oleh tokoh yang ada dalam cerita. Yang ketiga, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada pembaca. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Mari kita membaca bersama dongeng yang ada di buku tematik tema 2 halaman 2 dan 3 dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel.
Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, anak-anak, dari dongeng ini kita jadi tahu bahwa si pohon apel ini sangat tulus membantu si anak laki-laki itu. Pesan yang boleh diambil dari bacaan ini adalah jika kita menolong orang lain, kita harus menolong dengan tulus, sungguh-sungguh, tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Siapa teman pohon apel? Si anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya, pohon apel merasa senang, gembira, dan bahagia. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ya, pohon apel memberikan dahannya untuk membangun rumah si anak laki-laki. Dan di akhir cerita, membiarkan si anak laki-laki bersandar di pohonnya. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena si anak laki-laki tadi tidak kembali lagi bermain dengan pohon apel. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ya, karena pohon apel bahagia bisa bersama-sama lagi dengan anak laki-laki tadi. Apakah kalian sudah membaca dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon? Silahkan kalian membaca di buku tema 2 halaman 11 dan 12. Tokoh yang ada dalam cerita dongeng pengembara dan sebuah pohon adalah 2 orang pengembara dan sebuah pohon besar. Sedangkan penokohan atau watak karakter yang diperankan oleh masing-masing tokoh tersebut adalah salah satu pengembara sifatnya suka mencela, sedangkan pohon besar sifatnya baik. Amanat yang dapat diambil dari dongeng pengembara dan sebuah pohon adalah yang pertama, harus menghargai orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh menjelekkan orang lain. Demikian pembahasan materi saat ini yang ada dalam pembelajaran 1 dan 2 di tema 2 ini tentang 3 unsur yang ada dalam dongeng. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.